Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan memberikan evaluasi untuk murojaah kita pekan ini. Nah, murojaah kita sudah kita koreksi masing-masing. Walaupun begitu, kita lebih mudah untuk diarahkan, lebih jelas untuk divisualisasikan gitu nggih. Jadi ini ada 4 soal yang dimana masing-masing soal ada 5 poin, jadi kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama. Di sini teman-teman, Ustazah minta untuk teman-teman memberikan atau memilih mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang harf. Nah di sini ada satu paragraf atau kalimatnya dengan disebut nas. An-nasu. An-nasu itu adalah paragraf. Nah kita baca dulu ya, bareng-bareng. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus su'udiyatu fi Asia wa min muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa Juddatu wa fiha al-Ka'batul Musyarrafatu wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimina liyata'allamul lughatal arabiyyata wal ulumal islamiyata. Di sini mungkin banyak yang sudah tidak asing, tapi mungkin masih ada yang asing-asing ya. Ini beberapa nama tempat dan juga beberapa bentuk kalimat yang agak rumit ya, agak kompleks. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Artinya silahkan teman-teman ingat-ingat. Jadi kalau masalah bahasa, apapun bahasanya, bahasa asing itu yang penting difahami dulu. Tidak perlu diingat-ingat artinya. Kita malah jadi ingatnya itu malah artinya, bukan justru kalimat aslinya gitu ya. Sehingga kita lihat, oh taqa'u artinya apa? Al-mamlakatu artinya apa? Al-arabiyatu artinya apa? As-su'udiyatu artinya apa? Gitu dan seterusnya. Baik teman-teman, kita artikan dulu satu persatu. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus su'udiyatu fi Asia. Negara Arab ya, Al-Arab As-Su'udi. Kalau kita kenal di Indonesia itu sebutannya Saudi Arabia gitu ya. Nah, kalau di sana kalimatnya al-mamlakatu. Mamlakah itu ya kerajaan ya, kerajaan Saudi Arabia. Al-Arabiyyatus Su'udiyatu fi Asia. Di Asia. Nah kita tahu karena benua di dunia ada 5, salah satunya Asia. Nah ini Al-Arabiyyatus Su'udiyatu fi Asia. Kita tahu Al-Arabiyah As-Su'udiyah itu tempatnya atau lahirnya para nabi ya, orang-orang solih yang mengajarkan agama Allah ya ke dunia ini. Dan itu terletak di Asia. Lebih tepatnya di Asia Barat gitu ya. Tapi terkenal dengan orang barat itu justru yang letaknya itu Timur Tengah gitu. Itu loh negara Timur Tengah gitu ya. Berada di timur tapi masih di tengah ya gitu. Terus selanjutnya wamin muduniha. Muduni itu jamak dari Madinah. Jadi di dalamnya, di dalam Al-Arab As-Su'udiyah itu ada kota-kota. Ya Madinah itu kan kota. Mudun itu jamak dari kota-kota. Wamin muduniha Makkatul Mukarramah, ada Mekkah Al-Mukarramah ya, dan juga wal Madinatul Munawwaratu dan Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu nama-nama yang disematkan di kota itu ya, Mekkah Al-Mukarramah, Mekkah yang banyak berkahnya, Mekkah yang mulia gitu ya. Al-Madinatul Munawwarah, Munawwarah itu yang bercahaya, yang gemilang ya. War-Riyadh, ada juga Riyadh. Riyadh itu justru jadi istilahnya ibu kota ya, ibu kota dari Al-Arab As-Su'udiyah itu ada di Riyadh. Nah, tulisannya begini ya. War-Riyadh wa Juddah. Ada juga Juddah. Kalau kita kenal dengan Jeddah gitu ya. Wa fiha. Nah, jadi tadi sudah menyebutkan, ini sudah titik ya, nuqtah, berarti sudah selesai. Kita bahas tentang kota-kotanya. Ada Mekkah Al-Mukarramah, ada Al-Madinah Al-Munawwarah, ada Riyadh dan Juddah. Wa fiha, nah di dalamnya juga ada Al-Ka'batul Musyarrafah. Di dalamnya juga ada Ka'bah. Ya. Musyarrafah itu juga sifat dari Ka'bah itu sendiri, yaitu yang mulia, yang diberkahi dan lain sebagainya.
Artinya sangat banyak memang, kalau disebutkan sangat banyak. Wa fiha jami'atun, jamak dari jami'atun artinya sekolah-sekolah tinggi atau perguruan-perguruan tinggi. Ya, jami'atun wa ma'ahidu, jamak dari ma'hadun. Ma'ahidu jamak dari ma'hadun atau sekolah-sekolah. Sama, kalau kita di Indonesia juga ada penyebutan yang ma'had, ma'had gitu ya. Ma'ahidu atau pondok pesantren bisa jadi, tapi kalau di Al-Arab atau di Saudiyah itu sebutannya memang ma'had gitu ya, tempat belajar, tempat mencari ilmu gitu ya. Wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimina liyata'allamul lughatal arabiyyata wal ulumal islamiyata. Nah, di sini ya'ti ilaiha, yang dimana mereka tuh datang ke sana, abna'ul muslimina, orang-orang muslim atau anak-anak muslim. Abna itu lebih ke dari jamak dari ibnun, jadi abna, jadi anak-anak dari orang-orang muslim. Liyata'allamu, mereka belajar al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, wal ulumal islamiyata, dan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama Islam gitu ya. Banyak sekali ilmu agama Islam seperti fikih, adab, akidah, ada juga thaqafah, ada tarikh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah naus satu paragraf yang menceritakan sedikit tentang Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan dari Arab Saudi. Tapi kalau sekarang mungkin sebutannya bukan kerajaan tapi negara gitu ya. Negara Arab Saudi. Nah, kita sekarang masuk ke poin pertama, yaitu kita mencari mana yang termasuk isim. Nah, teman-teman, secara garis besar isim itu memang banyak ragamnya. Tapi untuk tahap ini, teman-teman silahkan, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nengeri dulu ya. Oh itu toh yang bentuknya isim. Nggak perlu mencari teori-teori tentang isim yang sangat panjang, yang sangat kompleks itu. Tidak perlu, tapi untuk sekarang, teman-teman itu kalau membaca paragraf yang berbahasa Arab itu silahkan dibaca dulu, atau membaca Al-Quran dan membaca hadis itu dilihat dulu, oh ini mana yang isim ya, kira-kira yang mana ya gitu. Nah, isim itu ada banyak sekali, bukan hanya kata benda, bukan hanya nama orang, bukan hanya nama binatang, tapi mencakup semuanya yang ada namanya. Gitu. Nah, ada namanya sebutan untuk manusia, ada sebutan tempat ya, juga ada nama binatang, nama tumbuhan, nama-nama benda yang ada di sekitar kita, nama-nama yang ada di alam ini gitu ya. Itu semuanya disebut isim. Nah, di sini kita lihat mana yang termasuk isim. Karena komponen dalam bahasa Arab hanya 3, isim, fi'il, dan harf. Nah, kalau isim itu nama-nama atau sebutan-sebutan yang ada di alam semesta ini, fi'il itu kata kerja, dan haruf itu adalah huruf ya. Huruf yang tentu tidak akan sempurna jika tidak dibantu dengan kalimat lain. Nah, berarti kita bisa melihat secara lebih jelas dong mana yang termasuk isim, nah ya, gitu ya. Berarti yang bukan kata kerja dan yang bukan huruf. Nah, kita lihat. Taqa'u. Nah, taqa'u ini adalah bentuk fi'il, teman-teman. Fi'il mudhari'. Nah, ini kita belajar sambil berjalan gitu ya. Taqa'u itu fi'il mudhari' dari waqa'a, terletak maksud artinya. Nah, di sini berarti terletak, taqa'u bentuknya fi'il berarti bukan isim ya, bukan. Berarti kita lingkari dulu yang isim ya. Berarti al-mamlakatu, nah, al-arabiyyatu as-saudiyatu fi Asia. Sampai sini mana yang termasuk isim? Nah, teman-teman bisa dilihat salah satu ciri, bukan semuanya ya, salah satu ciri dari isim itu memakai alif lam. Nah, kita lihat di sini yang pakai alif lam yang mana? Al-mamlakatu, al-arabiyyatu, as-saudiyatu. Itu semuanya isim. Tadi artinya apa? Kerajaan atau negara dari Arab Saudi. Nah, terus selanjutnya fi Asia. Nah, fi itu kita tahu dia itu adalah harf ya. Harf yang dia tuh tidak punya arti kalau tidak disambungkan dengan kalimat lain sehingga dia masuknya harf. Lah kalau Asia nama benua berarti dia masuk isim, fi'il atau harf. Nah, masuknya ke isim. Gitu teman-teman. Kita masuk ke kalimat kedua ya, sampai sini.
Wa min muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa Juddah. Mana yang termasuk isim? Berarti kita lihat wa, ada min, dan dari kota-kotanya, berarti ini termasuk harf atau isim. Kalau kita lihat fi tadi termasuk harf, berarti wa dan min itu termasuk harf juga, berarti bukan termasuk isim. Berarti yang mana yang isim? Muduniha, kota-kotanya. Makkatul Mukarramatu. Ini maaf ya, Makkah tuh pakai tasdid. Makkatul Mukarramatu, Al-Madinatul Munawwaratu, Ar-Riyadu, Juddah. Sedangkan wa di sini yaitu alat penghubungnya. Nah, sehingga dia termasuk harf gitu. Terus selanjutnya paragraf kalimat yang terakhir. Wa fi hal ka'batul musyarrafatu wa fi jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimina liyata'allamul lughatal arabiyyata wal ulumal islamiyata. Berarti kalau kita sudah mengerjakan yang sebelum-sebelumnya, insya Allah yang kalimat terakhir lebih mudah. Jadi yang termasuk isim, wa fiha, fi, tadi fi itu menandakan harf yang dia itu sebagai penghubung kalimat-kalimat lain. Jadi yang termasuk isim itu adalah hanya ini, domirnya ini. Nah, nggak usah bingung karena kita akan belajar sambil berjalan, gitu nggih. Fiha, ha, itu termasuk isim. Al-Ka'batul Musyarrafatu, wa fiha, ha termasuk isim, jami'atun, ma'ahidu. Nah, ya'ti itu datang, ata ya'ti itu datang. Berarti ini bentuk dari fi'il mudhari, kata kerja, berarti bukan termasuk isim. Ilaiha, ila, kepadanya. Nah itu apakah termasuk isim? Bukan, karena kita sudah belajar haruf tadi, jadi ini juga bukan termasuk isim. Yang termasuk isim itu hanya aja. Lalu abnaul muslimina, ini sudah jelas ya, anak-anak dari orang-orang, anak-anak muslim gitu ya. Abnaul muslimina liyata'allamu, mereka mau belajar. Nah mau belajar ini kata kerja apa isim? Sudah jelas itu adalah fi'il ya, atau kata kerja. Terus al-lughatal arabiyyata, karena pakai alif lam jadi jelas ini adalah isim. Wal ulumal islamiyata, ini juga jelas karena memakai alif lam. Itu dia. Itu adalah isim-isim yang ada di paragraf atau di nas ya. Di nas yang sudah kita kerjakan itu. Kalau sudah kita memilah mana yang isim, sekarang kita cari mana yang fi'il. Kita lingkari ya. Kalau yang pertama kita garis bawah, sekarang kita lingkari. Berarti kita sudah kesebut ya, mana yang fi'il yaitu taqa'u, terletak. Lalu yang kedua ya'ti, datang. Dan yang ketiga liyata'allamu, untuk belajar. Nah teman-teman, lagi-lagi Ustazah ingatkan untuk tidak perlu panik. Wah aku kok belum hafal banyak kosakata. Kalau belajarnya tekun, insya Allah kita akan terus mempelajari paragraf-paragraf. Mungkin nanti kita juga akan bercakap-cakap gitu ya. Dan itu kalau diperhatikan terus, insya Allah satu persatu kosakata kita hafal dengan baik gitu. Terus setelah itu ada 3 saja untuk fi'ilnya. Yang terakhir adalah kita mencari mana itu harf. Nah harf tadi kita sudah sebut satu persatu ya. Kita lingkari juga harf berarti yang fi, wa, min. Nah ini juga ada wa banyak ya. Wa, nih. Ini ada fi lagi. Wa lagi, fi lagi. Ila. Wa lagi ya. Oke. Nah, cukup itu yang termasuk isim, fi'il maupun harf ya. Insya Allah teman-teman sedikit demi sedikit mulai dari sini. Insya Allah nanti akan membuka untuk pemahaman-pemahaman yang lain. Baik, kita bahas paket yang kedua. Prioritas yang kedua ini kita akan mengerjakan kalimat yang rumpang, kita isi dengan fi'il. Nah, nuktah itu titik ya. Nuktah, aliyun bitta'irah. Ali, ta'irah itu apa? Kalau banyak yang menghafal itu ta'irah itu bukannya burung. Nah, kalau ta'irah yang di sini itu namanya pesawat.
Nah, titik-titik aliyun dengan pesawat. Ngapain dia dengan pesawat? Safaro. Safaro itu jalan-jalan atau melakukan perjalanan ya. Safaro. Kataba menulis, nadhoro melihat. Nah, jadi teman-teman silahkan dicek ya pekerjaan masing-masing dan yang mungkin Ustazah sudah coret-coret ya, yang benar maupun yang belum benar. Jadi yang tepat kalimat yang mengisi itu adalah safaro. Aliyun, safar, melakukan perjalanan dengan pesawat. Oke. Yang kedua, nahnu nuqtah fil hadiqati. Kita nuqtah fil hadiqati. Hadiqah itu adalah taman. Nah, di sini pilihannya yakhruju, najlisu, tarkabu. Apa ini? Kalau kita lihat nahnu itu berarti sudah jelas fi'il mudhari'nya juga pasti pakai nun depannya. Berarti yang yakhruju, najlisu atau tarkabu. Sudah jelas di sini sudah ada sinyalnya yaitu najlisu. Kita atau kami itu duduk-duduk di taman gitu. Yakhruju itu keluar, tarkabu itu menaiki. Jadi kalau jawabnya yakhruju, kalau yakhruju keluar di taman itu idiomnya juga enggak sesuai ya. Atau kita tarkabu fil hadiqah, kita menaiki di taman, gimana? Menaiki apa kan gitu. Nah, lanjut soal ketiga. Nuqtah atiflu al-haliba. Al-haliba itu susu. Ya, atiflu itu anak kecil. Anak kecil titik-titik susu. Ngapain? Akala. Akala itu makan, qoma berdiri, syariba minum. Ya, jadi yang mana? Yang tepat adalah syariba. Jadi kalimat-kalimat fiil-fiil ini memang harus dihafalkan. Dihafalkannya ya juga dari teks-teks yang diberikan Ustazah atau dari mendengar orang-orang yang berbahasa Arab, atau tadi kembali lagi yang lebih aktual itu belajarnya langsung di Al-Qur'an itu ya. Kan banyak, wah ini artinya apa, dicari gitu. Insya Allah itu akan menambah terus kosakata gitu. Terus yang keempat, Ibrahimu nuqtah risalatan. Ibrahim nama orang ya, risalatan. Risalah itu adalah surat. Berarti Ibrahim ngapain surat? Yaktubu menulis, yakulu memakan, atau yal'abu bermain. Nah, banyak yang yakulu ini bikin ketawa jadinya. Masa Ibrahim makan surat ya? Atau Ibrahim yal'abu risalatan, bermain surat, gimana itu? Nah, jadi memang perlu ya untuk mulai dari sekarang untuk menghafalkan kosakata sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, berarti yang tepat adalah yaktubu atau menulis. Soal kelima, anta nuqtah al-Qur'an al-Karima. Kamu titik-titik Quran Karim, ngapain? Tadhabu, tusafiru atau tahfadhu. Tadhabu itu pergi, tusafiru itu jalan-jalan, atau tahfadhu menghafal. Nah ini jelas tahfadhu. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi Ustazah ingatkan, untuk menulis ya, silahkan ditulis, syakalnya itu ditulis secara lengkap, dari awal sampai akhir itu ditulis, karena tingkatnya teman-teman sekarang belajar bahasa Arab itu memang masih menghafalkan pola gitu, sehingga untuk syakal maupun cara membacanya itu harus dibaca secara lengkap dulu, tidak perlu dihilangkan dulu. Besok kalau sudah lulus dari SMA, sudah masuk ke perguruan tinggi, misalkan teman-teman mengambil jurusan bahasa Arab untuk belajar lebih detail gitu ya, itu bisa sedikit-sedikit dihilangkan syakalnya. Tapi untuk sekarang menulisnya secara lengkap, membacanya juga harus secara lengkap gitu. Itu untuk melatih otak kita ya, supaya menghafal pola-polanya terlebih dahulu gitu. Lanjut ke soal yang ketiga. Al-Qitaru, kalau ini tadi, ini tadi kita membahas tentang fi'il, yang sekarang kita membahas tentang isim, ya, diisi dengan isim yang tepat. Yang pertama, Al-Qitaru nuqtah. Al-Qitar itu adalah kereta, ya. Mufidatun itu bermanfaat. Sari'un, cepat. Tawilatun, panjang. Ya, ini sifat ya, bermanfaat, cepat dan panjang. Kira-kira kereta itu tepatnya dikasih sifat yang mana nih?
Nah, kalau sifat yang mana mungkin ketiga-tiganya bisa masuk ya. Kereta itu ya bermanfaat, kereta itu ya cepat, kereta itu ya panjang. Tapi teman-teman di sini memang agak ada jebakan sedikit ya. Siapa tahu teman-teman lebih teliti gitu ya. Ini teman-teman untuk sifat dalam membuat kalimat yang di situ ada isim dan diberi sifat ya. Nama benda atau nama apapun yang diberi sifat itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang na'at wal man'ut ya insya Allah. Nah ini menyesuaikan, kalau dia mudzakkar sifatnya mudzakkar, kalau dia mu'annas berarti sifatnya mu'annas gitu. Nah kalau teman-teman sekarang belajarnya mudzakkar itu enggak ada tak marbutohnya, sedangkan mu'annas itu ada tak marbutohnya gitu. Sekedar itu dulu. Nah, di sini berarti al-qitaru yang tepat adalah sari'un. Karena apa? Karena mufidatun ada tak marbutoh dan tawilatun juga ada tak marbutoh gitu ya. Ini sebenarnya agak jebakan sedikit ya. Lalu yang kedua, titik-titik ya, nuktoh-nuktoh jamilatun. Apa yang jamilatun? Ini juga sebenarnya polanya sama. Apa yang jamilatun? Jamilatun itu kan bagus, cantik, keren, apalagi ya, good lah, good looking. Nah, itu kan bisa diberikan sifat itu untuk semua hal ya, semua benda atau semua objek. Tapi di sini kita lihat yang sesuai untuk masuk ke sini jamilatun berarti yang mana? Al-hadiqatu atau al-babu atau at-ta'amu. Nah, kalau kita tadi sudah mempelajari kalau mudzakkar ya sama mudzakkar, mu'annas ya sama mu'annas, berarti yang kedua ini kita tahu kalau sifatnya tak marbutoh berarti bendanya juga tak marbutoh. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu apa teman-teman tadi artinya? Taman ya. Kalau al-babu pintu, at-ta'amu makanan. Banyak teman-teman yang jawab at-ta'amu. Makanan itu cantik, ya boleh sih cantik ya. Kalau kita lihat makanan sekarang hias-hias ya, tapi kan at-ta'amu bukan mu'annas, sehingga yang tepat mana? Al-hadiqatu. Yang ketiga, as-sayyaratu. Nah ini, as-sayyaratu, sayyarah itu adalah mobil ya. As-sayyaratu itu mobil. Mobil kenapa? Jalisatun atau jadidatun atau waqifun. Nah, di sini juga kalau tadi kita sudah hafal dengan pola tak marbutoh dengan tak marbutoh, yang tidak dengan tidak, berarti kalau yang di sini kok tak marbutohnya dua gitu ya. Nah, di sini kita lihat sifat yang tepat untuk as-sayyaratu itu apa? Jalisatun, duduk. Jadidatun, baru. Waqifun, berdiri. Berarti yang mana? Yang tepat. Jadi datun baru. Kalau jalisatun apakah mobil itu duduk? Nah, malah aneh kan bentuknya ya. Kalau waqifun berdiri, kalaupun berdiri pun dia juga tidak ada tamarbutoh gitu. Lanjut teman-teman yang keempat, nuktoh-nuktoh jadidun. Nah, di sini kita lihat konsepnya lagi. Oh, jadidun tidak ada tamarbutoh. Berarti kita lihat pilihannya mana yang enggak tamarbutoh gitu ya. Jadidun itu baru artinya. As-sa'atu jam ya. Al-manzilu rumah. Al-qahwatu kopi. Berarti mana yang termasuk baru di sini? Al-manzilu yang tidak ada tak marbutohnya. Lalu soal yang terakhir, hiya nuktoh. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kalau hiya itu berarti kata ganti dia perempuan ya. Dia satu perempuan, berarti yang mana? Maridun, sakit, musafiratun, sedang melakukan perjalanan, atau qadimun. Qadimun itu berdiri. Ya. Berarti yang mana? Yang tepat adalah musafiratun karena pakai tak marbutoh. Hiya kan mu'annats gitu. Nah, gitu pola-polanya teman-teman. Sekarang kita masuk ke paket yang terakhir. Yang terakhir ini kita akan mengisi harufnya. Kalau tadi fi'il, isim, sekarang haruf yang terakhir. Yaitu yang pertama, nadharul walidu nuktoh as-surati. Berarti apa? Nadhara itu melihat, al-walidu itu bapak, titik-titik as-surah. Surah itu adalah gambar. Jadi kalau nadhara itu pasangannya. Jadi kalau haruf ini
di dalam bahasa Inggris kita belajar tentang idiom gitu ya, bagaimana kata kerja ini itu punya pasangan-pasangan gitu. Misalkan go itu pasangannya to, go to school gitu, bukan go in gitu kan, enggak. Nah sama dengan bahasa Arab juga begitu. Kalau nadhara itu pasangannya ila, ya, bukan bi, bukan ala, ya teman-teman. Nadharal walidu ila surati, gitu. Ini lagi-lagi dihafalkan polanya, dilihat ya. Yang kedua, ada Ismailu nuktah-nuktah Pakistan. Ada itu pulang atau kembali. Ismailu nama orang, dari mana? Dari Pakistan. Jadi yang tepat summa itu kemudian, fi itu di, min itu dari. Jadi yang tepat adalah min. Lagi-lagi ini juga pola yang dirumuskan. Nadhara ila ada min gitu. Yang ketiga, hajja sholihun nuktah-nuktah Ibrahimu. Hajja itu berhaji, naik haji lah kalau orang Indonesia sebutnya ya. Sholihun, sholih itu nama orang. Ibrahimu berarti yang tepat min, wa atau li. Min itu dari, wa itu dan, li itu untuk. Jadi yang tepat adalah wa. Karena ini setara, nama orang. Hajja sholihun wa Ibrahimu. Gitu. Yang keempat, tawaddo'a Hisyamun nuktah sholla. Nah ini banyak yang keliru juga. Tawaddo'a itu berwudu. Hisyamun nama orang, titik-titik sholla. Nah mungkin banyak yang menjawab li. Jadi wudu untuk sholat. Tapi di sini karena ini setara, tawaddo'a Hisyamun, yang tepat adalah summa. Jadi habis wudu kemudian sholat, bukan wudu untuk sholat gitu. Di sini summa. Kalau nanti pakai li, itu nanti bukan sholat lagi sebutannya, li yusolli gitu. Tapi itu nanti kita pelajari di tingkat berikutnya ya. Jadi harus sabar satu persatu ya. Dan ini soal yang terakhir, yaitu wada'tul azhara nuktah al-hujrah. Al-hujrati, maaf, harus dibaca lengkap ya. Wada'tul azhara, aku meletakkan bunga-bungaku. Nuktah al-hujrah, hujrah itu kamar. Jadi summa, kemudian hatta, sampai, fi, di. Jadi yang tepat adalah fi. Wada'tul azhara fil hujrati. Nah, begitu teman-teman evaluasi untuk murojaah kita kali ini. Dan pola-pola ini itu sebagai dasar dari pelajaran bahasa Arab hari ini sampai kemudian gitu ya. Dan untuk mempelajari ini semua, memang referensi yang paling aktual itu adalah dari Al-Quran maupun dari hadis gitu ya. Mungkin nanti sesekali insya Allah Ustazah akan berikan beberapa paragraf, mungkin juga al-hiwar atau percakapan-percakapan yang bisa kita hafalkan gitu ya. Baik teman-teman, semoga bisa lebih paham lagi dan semoga teman-teman tetap semangat belajar bahasa Arab dengan keadaan yang seperti ini, yang maksudnya masih dalam jarak jauh. Semoga tetap dengan kesabaran dan ketulusan mengikuti pelajaran seperti ini, teman-teman mendapatkan banyak kebaikan dan kemudahan dalam hidup teman-teman semua. Amin. Dari Ustazah cukup. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.